Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan kembali rukun yang kedua atau fardu yang kedua. Wathani ghuslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa humal admani alladani yanbutu alaihimal asnanu as-sufla. Wathani ghuslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa huma al-admanil alladhani yanbutu alaihima al-asnanus sufla. Wathani, dan yang kedua ya, ghuslu jami'il wajhi, membasuh jami' semua al-wajhi wa wajah, artinya membasuh semua wajah. Wa hadduhu, dan hadnya wajah, batasan wajah. Yang mana dikatakan wajah itu tulan, panjangnya. Tul itu panjangnya. Ma baina, apa-apa yang ada di antara manabitis sya'ri, tempat tumbuh rambut. Artinya tempat tumbuh rambut bagian depan sini, ini tumbuh rambut, panjangnya dari sini mulai. Manabitis sya'ri ra'si, tempat tumbuh rambut dari sini. Ghaliban, pada umumnya itu di sini. Artinya lihat umumnya rambut orang di mana. Kalau rambutnya orang Cina kan tengah lagi. Lihat umumnya tempat tumbuh rambut ya, umumnya di bagian sini. Itu sampai ke mana? Wa akhiru, dan akhirnya apa? Allah ya, ini dua tulang ini. Ini ada dua tulang, ada dua lahyan ya. Dua lahyan itu apa? Wahuma, dan dua lahyan itu apa? Al-admani, dua tulang. Alladani, yang keduanya yanbutu alaihima, tumbuh di atas kedua tulang itu apa yang tumbuh? Al-asnanus suflah, asnan yang bawah. Ya, bukan asnan kasogi ya. Asnan as-sufla, gigi bagian bawah, artinya tulang rahang apa? Rahang ya. Ini kan ada dua tulang rahang. Nah, ini artinya dari atas tumbuh rambut sampai ke ini panjangnya sampai ke tulang ini. Tulang ini kan jadi tempat kalau pegang, ini kan jadi tempat tumbuh gigi. Sampai kepada bawah tuh tulang, artinya di bawahnya sampai sini. Itu namanya wajah. Makanya nanti kalau perempuan ketika dia sholat menutup aurat itu mesti mukenanya nutup sampai sini, bukan bawah dagu, karena ini bukan wajah lagi yang ini. Ya, ini bukan dagu, ini bukan lagi, tapi tempat sini ya. Yang tulang ini yang jadi dari atas tumbuh rambut sampai ke sini. Tuh. Itu panjangnya. Kemudian wayajtami'u, dan berkumpul muqaddamuhuma, muqaddamnya bagian muqaddam bagian depannya itu fidzakni ya, pada dagu. Nanti dua tulang ini berkumpul pada bagian depan dagu. Ini tulang ini nih. Ini tulang ini artinya wajah itu dari sini ya, dari atas dari tumbuh rambut terus ke bawah. Ini termasuk tulang ini terus tempat dia berkumpul pada bagian depannya di sini di dagu. Ini namanya dagu. Ini tulangnya dari sini ya, terus artinya kalau ngukurnya itu dari sini, dari tulang ini. Maka nanti kalau perempuan pasang mukena itu dari sini tutup, dari tulang ini nutupnya sampai ke bawah sini. Oh. Nanti dia bertemu sampai di dagu sini, mukaddamnya dagu. Wa muakhiruhuma, dan muakhirnya, akhirnya tulang itu di mana? Fil udhunaini, pada dua telinga. Nanti dia akan berakhir pada tulang ini berhenti di dua telinga sini. Ya, berhenti pada dua telinga di sini dia. Habis atasnya di sini, habis ininya di sini dia bertemu ya. Tuh. Ada yang punya tulang enggak di situ? Cint, ada tulangnya, Cint? Ada tulangnya? Tulang ini ada? Ya. Kalau enggak bahaya.
Daus santai menengoknya Daus. Daus. Tak jadi nanti ke Bukit Bulan Daus. Ke Bengkulu gitu nanti. Tambah jauh. Belok ke kanan. Itu bagian atasnya ya. Dari atas depan panjang itu mulai dari tumbuh rambut terus ke bawah. Artinya di sini terus ke bawah nih masuk nih. Ini bagian ini masih ya. Nih. Tuh. Kemudian wahadduhu ardon ma bainal udhunaini. Wahadduhu ardon ma baina udhunaini. Wahadduhu dan batasannya wajah itu ardon, lebarnya. Lebarnya apa? Ma apa-apa yang bainal udhunaini, antara dua telinga. Ini telinga, mulai dari tumbuhnya telinga itu mulai lebarnya di sini ya. Artinya ada lebarnya dari sini sampai ke sini. Atasnya dari sini sampai ke sini. Pokok terus ke bawah termasuk di sini ya, tuh. Pokoknya mulai dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Ya, tempat pada umumnya. Itu masuk bagian wajah. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Wa idza, dan apa bila kana adalah 'alal wajhi, di atas wajah, artinya mulai dari batasan tadi. Pokoknya di wajah itu, kalau ada di wajah itu sya'run, rambut khafifun, baik rambutnya tipis, au kathifun, atau lebat, tebal ya. Wajib isoru, apa yang wajib itu oleh menyampaikan al-ma'i'a, air, ilaihi, kepadanya ya. Artinya semua bulu yang tumbuh di wajah itu wajib air sampai ke sana. Ma'al basyarati, bersertaan basyaroh, kulin allati tahtahu, yang berada di bawahnya rambut atau bulu-bulu tadi. Contoh yang laki-laki punya kumisnya tebal ataupun tipis, maka wajib kena air. Kumisnya kena, kulitnya juga mesti kena. Begitu juga kadang-kadang ada sebagian orang itu tumbuh di sini bulu-bulunya ya. Biasanya banyak bulu lebatnya, ini agak lebatnya laki-laki. Tapi kan perempuan juga ada. Kadang-kadang ada yang berkumis. Sebenarnya bukan berkumis ya. Ada bulu Roma itu yang bulu romo atau Jamil ya. Bulu romo yang halus itu kadang-kadang di bagian muka itu ada. Nah, baik laki-laki mau perempuan, kalau ada bulu-bulu yang tumbuh di wajah termasuk alis. Ini kan yang umum orang punya alis. Laki-laki perempuan punya alis ya. Yang laki-laki biasanya punya tuh kumis, kadang-kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Yang perempuan juga ada sebagian, kadang-kadang ada seperti kumis di bagian sini ya. Tuh, yang laki-laki kadang ada bulu yang di sini tumbuh nih. Di bawah bibir. Itu juga mesti kena air, atau bulu-bulu roma yang halus lainnya di sini. Atau ada juga yang orang sesekali dia punya bulu yang tidak semua orang punya, tompel. Kan ada tompel yang kadang-kadang tumbuh ya, atau dia punya tai lalat, ada bulunya dikit di tai lalat biasanya tuh. Ya. Maka dia mesti menyampaikan air kepada bulu-bulu tersebut dan juga pada kulit yang di bawahnya. Termasuk ini nih. Ya, ini masuk dalam wilayah wajah ini. Ini masuk dalam wilayah wajah karena kan sampai ke telinga. Nah, yang di sini ini masuk wilayah wajah. Jadi ketika berwudu ini juga mesti basah. Oh. Kalau panjang sampai lah bawah, sepanjangnya tuh. Oh, ukur lah ya. Itu kalau sekiranya ada bulu. Tapi kalau orang tidak ada bulu ya tidak jadi masalah. Kan ada orang yang memang ada bulu sampai di situ, ada juga yang tidak. Ya kalau yang memang ada buluan sampai ke situ ini kan kayak kadang ada yang punya tompel atau ada bulu romo halus di sini ya. Tuh. Wa ammalih yatur rajuli
al-kathifati. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifatu ya. Bi an lam yarul mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifatu bi an lam yarul mukhatibu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifatu ya. Dan adapun jenggot laki-laki yang kathifah, yang tebal. Kan ada laki-laki yang jenggotnya lebat. Nah, laki-laki yang jenggotnya tebal bi an lam yaro, dengan sekira-kira bahwa lam yaro, tidak melihat al mukhatibu oleh mukhatabnya. Oleh mukhatib artinya orang-orang yang berhadapan dengan dia. Basyarataha ya, akan kulitnya, artinya misalnya hidir ya, berhadapan dengan Syekh Azikro. Kita tengok yang jenggot Syekh Azikro itu tidak nampak, dilihat ya. Dia min khilaliha dari apa namanya, sela-sela jenggotnya, maksudnya dari sela-sela jenggotnya itu ditengok jenggotnya tebal lebat. Ya. Kalau ditengok-tengok ternyata jenggotnya itu tidak nampak kulit. Kalau jenggotnya sekarang kan nampak tuh, bahkan jenggotnya itu tak nampak ya. Saking tipisnya tak nampak jenggotnya. Kan ada sebagian laki-laki itu yang jenggotnya tuh tebal. Artinya ketika berhadapan, orang yang melihat jenggotnya itu tidak nampak adanya kulit di sela-sela jenggotnya, saking tebalnya jenggotnya itu, tidak nampak kulit. Nah, macam mana dengan orang yang jenggotnya tebal itu? Fayakfi ghuslu dhahiriha, maka cukup baginya membasuh zohirnya jenggot, tidak perlu sampai ke dalamnya, tidak. Cukuplah basuh bagian luarnya saja. Oh ya, cukup basuh bagian luarnya, tidak perlu sampai ke dalam-dalamnya, tidak ya. Itu kalau jenggotnya tebal. Dan orang kita jarang jenggot tebal, yang laki-laki itu. Rata-rata jenggotnya tipis. Nah, bagaimana kalau jenggotnya tipis? Bi khilafil khafifati wa hiya ma yarul mukhatibu basyarataha fayajibu isalul ma'i li basyaratiha. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yarul mukhatibu basyarataha fayajibu isalul ma'i li basyaratiha ya. Bi khilafil khafifati ya, berselisihan dengan yang tipis. Jenggot yang tipis itu apa? Wahya, dan dia jenggot yang tipis itu ma yarul mukhatibu, apa-apa yang dilihat oleh mukhatibnya, orang yang berhadapan dengan dia, orang yang melihatnya itu basyarataha, nampaklah di sana kulitnya. Artinya ketika dilihat nampak kulitnya di sini. Ini kan ada tumbuh jenggot sini ya. Ini kan masih masuk ya. Masih masuk, dilihat nampak di sini kulitnya, karena jenggotnya tipis. Jadi kan ada orang yang jenggotnya tebal, tidak nampak kulit. Tapi kalau dilihat ternyata nampak kulitnya di sana, maka fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air pada bagi kulitnya. Maka kulit bagian sini, karena dia membungkus tulang dagu, maka dia kena. Makanya wajib bagian sini dibasuh karena jenggotnya tipis. Air harus dipastikan sampai ke kulit. Namun bagian tebal tadi cukuplah basuh bagian luarnya saja, tidak perlu sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau perlu sampai zahir itu lebih bagus lagi ya. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kasufan. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kasufan. Wa bi khilafi, dan dengan berbeda, dan dengan berselisih, artinya beda lihyatim ra'atin, jenggotnya perempuan. Kalau perempuan punya jenggot, ada perempuan punya jenggot? Ada. Jauh kalian. Iya. Ada kan tuh. Jangan ditengok subahan.
Nampak. Subhan. Ditutup lah sama Zaipa kan pengennya. Itu nampak. Nah, jenggotnya perempuan wa khunsa dan jenggotnya banci. Bedakan ya. Banci dalam istilah fikih bukan banci kaleng-kaleng. Dia banci asli. Apa itu banci asli? Memang dia memiliki dua kelamin sekaligus. Ini kasus langka. Ya. Khunsa itu kasus langka. Laki-laki jenis kelaminnya aja jelas. Perempuan jenis kelaminnya juga aja jelas. Tapi kalau khunsa jelas juga punya kelamin, tapi dua-duanya punya. Faisal cuma semuanya satu. Cak lonceng. Citra cuma punya satu. Kalau yang punya dua, artinya dua-duanya ada tuh namanya khunsa. Ada yang ketemu? Belum. Pernah ketemu? Belum ini. Ya, ini kasus langka. Dan inilah banci yang sebenarnya. Jadi banci yang sebenarnya diterjemahkan jadi banci ya. Di Indonesia kita tidak tahu istilah khunsa itu apa banci atau tidak. Cuman umumnya diterjemahkan sebagai banci ya. Kita tidak tahu dalam bahasa Indonesia khunsa ini apa sebenarnya. Cuman bolehlah diterjemahkan oleh sebagian ulama kita dengan terjemahan banci. Jadi status hukum dalam Islam itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Ada status ketiga namanya khunsa. Khunsa yang memiliki kelamin dua-duanya. Jadi kalau ada perempuan kemudian dia bersikap seperti laki-laki, apa hukum dia? Perempuan. Ada perempuan operasi kelamin ya, sehingga berubah jadi laki-laki, apa hukum dia? Perempuan. Ada laki-laki meniru gaya-gaya perempuan, apa hukumnya? Tetap laki-laki. Ada laki-laki yang operasi, apa hukumnya? Tetap laki-laki. Jadi khunsa itu ya memang punya kedua kelamin sekaligus. Cuman nanti ini kasus langka, dan kalau pun terjadi biasanya yang aktif cuma salah satunya saja. Ya, yang berfungsi dengan benar itu cuma satu. Yang satunya cuma aksesoris saja. Ya, yang satunya cuma aksesoris ya, tapi dia punya dua-duanya. Dia punya dua-duanya. Ini kasus langka, sangat jarang terjadi. Jadi kalau ada yang disebut banci itu yang begini, bukan dipahami yang pakai, yang laki-laki pakai baju perempuan atau yang perempuan pakai setelah laki-laki itu bukan banci ya. Bukan khunsa yang dimaksud di sini ya. Paham Linda? Jadi khunsa di sini yang memang ya dia punya status ganda. Ya, statusnya ganda campuran. Iya. Kalau Faisal kan jelas statusnya. Jelas. Laila kan jelas statusnya. Jelas. Nah, kalau khunsa dua-duanya dia punya. Nah, perempuan ataupun khunsa, kita tegaskan lagi ya, perempuan ataupun khunsa. Ingat, khunsa jangan dipahami sebagai banci yang dipahami orang banyak. Banci dipahami orang banyak itu adalah penyimpangan. Tidak masuk dalam wilayah kita di sini. Itu penyimpangan itu. Ya, kalau menyimpang berarti perlu diluruskan ya. Perlu dibimbing menuju jalan yang benar ya. Kalau memang jadi penyakit perlu diobati ya. Nah, khunsa yang kita maksud di sini adalah khunsa yang dipahami oleh para ulama yang punya dua kelamin tadi. Nah, kalau perempuan atau khunsa ini berjenggot, tumbuh jenggotnya. Repa ya. Nah, kalau dia punya jenggot, maka payajibu isol ma'i, wajib menyampaikan air li basyaratihima, bagi kulit keduanya, baik perempuan maupun laki-laki maupun khunsa itu, walau kasufan, sekalipun jenggotnya tebal mau tipis. Perempuan kalau berjenggot kulit ini dagunya itu wajib kena. Khunsa juga begitu, mau tipis mau tebal wajib kena. Tapi subhan kalau jenggotnya tebal cukup bagian luarnya saja, zohirnya saja. Ya. Tidak perlu nak dipisah-pisah dalam itu dah ya. Tapi kalau mau lebih rato lebih baik ya. Tuh. Wala budda ma'a ghuslil wajhi
min ghasli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzukni wala budda min ghaslil wajhi min ghasli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzukni wala budda, dan tidak dapat tidak dan semestinya membasuh wajah itu apa? Ma'a ghaslil wajhi, bersama membasuh wajah itu, min ghasli daripada membasuh juz'in sebahagian, minar ra'si daripada kepala. Artinya ketika membasuh wajah itu usahakan bagian kepala di sini, bagian atas ini juga tetap dibasuh, kemudian warraqabah sampai juga kepada leher, karena dia kan nyambung ke sini, usahakan bagian bawah sini sampai ke leher itu tetap juga dibasuh. Wa ma tahta dzukni, dan apa-apa yang ada di bawah dagu. Di sini juga diusahakan tetap dibasuh. Tidak semestinya ini juga dibasuhkan apa? Untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Karena bisa saja kalau mau basuh pas-pasan kadang-kadang tidak sampai, kalau bisa dilebihkan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai nanti dagu kita bagian tulang sini wala ada kena. Kalau begitu basuhlah dagu sampai ke lehernya. Kalau gitu bagian atas saja basuhlah sampai kepada tumbuhnya rambut ya tuh. Untuk berjaga jangan sampai tidak sampai ya. Oh. Itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa in lam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadru huma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira wa yajibu izalu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa in lam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Wasalisu, dan yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kepada dua sikut. Nih, sikut itu tulang ini ya, jembolan ini kalau ditekuk ini sikut. Kalau lurus kan tidak tahu ya, tapi kalau ditekuk nampak. Nah, tulang ini nih, Nah, kalau begitu sampai ke sini. Ya, tekuk. Nah, ambil tulang yang paling ujung, kelecinya dia. Apa kata orang, kelecinya sini ya. Nah, dia tekuk nih tajam ini nih. Sampai tulang ini. Lebihkan sampai ke ujung tulang ya. Membasuh tangan sampai kepada dua sikut. Dua sikut, artinya sikut satu, sikut dua ya. Fa in lam, maka jika tidak yakun ada lahu baginya, bagi orang yang berwudu itu apa yang tidak ada baginya? Mirfaqani, oleh dua sikut. Bagaimana kalau orang tidak punya sikut? Bisa saja dia mungkin cacat sehingga tidak punya sikut, lurus saja tulangnya sini. Ini kalau jika pikir itu banyak begitu, ada jikanya. Tangannya lurus saja, tidak punya sikut. Nah, di sini tulangnya nyambung lurus. Tidak ada potongan tulang di sini, tidak ada tikungan tulang di sini. Ternyata lurus saja tuh. Tidak ada nampak perubahan. Di sini kan yang punya sikut kan nampak tuh perubahan ininya ya. Ototnya nampak perubahan. Tapi kan kalau yang tidak tuh lurus saja tuh. Ini bagaimana kalau jika jika kalau tidak punya sikut, u'tubira qadruhuma. U'tubira ya, diiktibarkan, diungkapkan oleh kadarnya. Coba ukur dengan tangan yang sama, kira-kira di mana letak sikut. Ya, di mana letak sikut? Siapa yang tangannya sama panjang dengan dia, kurang lebih ya, di situlah posisi sikutnya ya. Ketika subahan tangannya sama panjang dengan Faisal ya. Lain kan tuh. Dia meraju.
Nah, dia mesan ini ya. Apa? Sate berapa bungkus hitung. Hitung lah. Cukup tak dananya tuh ya. Kalau kurang kan dia enak melapor ke sebelah, kurang 5.000 tuh ya. Nah, artinya yang tangannya panjang, yang sama panjang coba diukur, kurang lebih segitulah panjang. Nah, di situlah kurang lebih letak sikutnya. Itu bagi yang tidak punya sikut ya. Artinya dia membasuh sampai kepada kadar sikut. Dan bisa saja ada, ini kan jika kalau jika itu ada tetapi jarang. Ini kasus berarti ini kah? Kasus saja nih. Kemudian wayajibu ghuslu wayajibu dan wajib. Apa yang wajib itu ghuslu oleh membasuh alal yadaini, apa-apa yang ada di atas tangan. Apa yang ada di atas kedua tangan itu min sya'rin, daripada bulu. Kan ada orang yang tangannya berbulu lebat. Nah, artinya bulunya itu juga wajib dibasuh. Kemudian wasil atin, dan daripada sil'ah. Hah? Tambahan daging tumbuh gitu. Ya, ada semacam kayak bolehlah sil'ah itu. Ya, ya macam itulah ya, yang kadang-kadang kulit itu apa namanya? Ketombe. Ketumber. Ya, kadang-kadang ada kulitnya semacam agak timbul gitu ya. Ada yang kadang kulitnya agak timbul itu juga wajib dibasuh. Masuk kalau punya kutil. Juga dibasuh kutilnya. Ya, ini. Ada ya? Ya, yang punya kutil misalnya ya, atau yang punya tompel tadi ya. Wa usbu'in zaidatin, dan atau begitu juga jari tambahan. Kadang-kadang ada orang jarinya 6. Dia punya jari 6, jari ke-6 itu juga dibasuh. Yang jadi 6 saja dibasuh, apalagi yang jarinya kurang. Juga tetap dibasuh ya, tuh. Kan ada yang kadang jarinya lebih. Wa adhafira, dan begitu juga kuku-kukunya ketika jadi berlebih tadi, kalau punya kuku maka kukunya juga dibasuh, baik kuku yang asli maupun kuku yang tambahan tadi ya. Ingat, tambahan di sini bukan tambahan ini ya. Kadang-kadang kan ada orang yang memang bawa lahir jadinya sampai 6 ya. Dan sampai 7 kukunya ya, maka kuku-kukunya juga wajib dibasuh ya. Wayajibu, dan wajib izalatu, oleh membuang ya. Izalah itu membuang apa yang dibuang, bukan kukunya ya. Matah taha, apa-apa yang ada di bawahnya kuku-kuku. Jadi kalau kuku panjang, perhatikan yang punya kuku panjang, coba lihat kuku masing-masing panjang nggak? Nih, tolong ambil penggaris besi ini yang kuku panjang. Ya kukunya, tangannya lepak atas sini. Ya, ntar ambil penggaris dulu ya. Pernah begitu dulu? Pernah kan? Ya. Jadi ya. Yang narik tangan kena dua kali. Pernah ya? Ada yang narik tangan ketika ya. Dia sudah bisa baca gerakan musuh ya. Karena pengalamannya sudah tinggi, tak tahu tuh. Lari hitung dengan kecepatan sekian itu sampai sekian detik itu terbaca sudah ya. Ada yang begitu. Sekarang masih bisa. Kecepatan refleksnya masih kuat nak. Besok perlu dites. Artinya yang ada di bawah perisa kuku masing-masing, kalau ada yang nempel daripada minwasahin, daripada kotoran, yang kotoran itu yamna'u, yang mengkotoran itu menghalangi dia kotoran, usulul ma'i ilaihi, sampainya air kepadanya, itu juga wajib dibuang kotorannya. Kalau kuku panjang, kalau kuku pendek mau diapakan? Tidak ada tuh. Tengok ada hitam-hitam tak kira-kira. Ada hitam-hitam, sebelum wudhu itu bersihkan, dikorek dulu. Potonglah kuku ya, Siska ya, tak apalah. Pendek. Iya. Ada yang kukunya panjang tak? Sebenarnya panjang lah kuku. Iya. Hadi tak ada ya? Hadi yang panjang. Ya, yang kukunya panjang itu coba perhatikan, yang hitam-hitam di bawah kuku itu mesti dibuang. Sempat tak perhatian ketika wudhu begitu? Sempat ya, perhatikan tuh.
Kalau ada buang dulu korek. Daripada kalau kan bikin repot ya. Kalau udah mau repot, udah potong saja kuku kelebihan tadi. Kan ada ini juga manfaatnya panjang kuku juga udah jelas ya. Apa manfaat panjang kuku? Apa? Gaya. Itu mau bergaya ke siapa? Suami belum bunyi. Sudah nikah belum? Belum kan? Belum nikah, masih aset bersama. Rin sudah sah belum? Sudah sah belum? Jawabannya iya. Nih. Iya. Sudah ada tandanya, Rin? Belum? Belum. Belum, masih aset bersama, Rin. Kami nyetar untuk masak ya. Iya. Apa hubungnya masak? Jauh Bukit Bulan ya. Nah, ada. Tuh ya. Nah, ya kuku aja panjang, coba perhatikan di bawah kuku. Baik panjang baik pendek lah, periksa masih masih. Kalau ada yang hitam-hitam bersihkan. Karena itu bisa menghalangi sampainya air. Kalau sampai menghalangi air daripada debu-debu, maka itu mesti dibuang. Karena memang daripada repot nih, daripada repot potong aja. Siapa juga nyuruh panjangnya kuku? Kan ada nyuruh. Iyalah ya. Iya. Diam baik. Disebutin. Iya. Faisal, periksa. Paling panjang. Jangan-jangan nggak ada saja foto kuku ya. Rahasia. Randy coba tengok ada nggak sisa-sisanya di bawah. Ternyata langsung potong kuku ya. Tuh ya, jadi kalau memang tidak ada kan ada manfaatnya. Kalau memang tidak ada manfaatnya lebih baik ya potong saja. Tuh garu. Muka apa? Buah-buah itu yang bisa. Betul kuatnya kuku. Macam lah kuatnya. Faisal. Nah, itu yang punya kuku, perhatikan kuku masih yang punya daging berlebih atau yang punya sel A boleh juga kayak kulit-kulitnya ngangkat. Kadang-kadang kan ada kulitnya yang ngangkat, itu juga mesti dicuci ya. Ya, boleh masuk kutil atau kadang-kadang kan ada yang kayak retak-retak di tangan kita tuh ya. Itu juga mesti retak-retak, kadang-kadang ada ngelupas gitu ya. Tuh. Kayak siapa misalnya ini Faisal ya. Lepas banyak-banyak tiba-tiba ada ini sini ngelupas kulitnya tuh. Itu juga dibasuh ya. Iya. Sawatan. Rin. Iya, santai ya, Rin. Belum ada cincin di tangan Laila tuh. Santai ya. Ada ya? Nah, sudah. Oh, kemarin pulang tuh itu teh. Aduh, ses. Kemarin kapan balik kampung dulu? Ada juga ya? Kalau. Curiga. Nah, warabi'u tersambung yang keempat ya. Kena malam gua ya. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min zakarin au unsa au khunsa au mashi ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza walau wada'a yadahul mablulata walam yuharrikha jaza warabi'u mashu ba'dir ra'si
min dzakarin au unsa au khunsa au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanu al yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza walau wada'a yadahul mablulata walam yuharrikha jaza warabi'u, dan yang keempat artinya fardu yang empat yang tidak boleh ditinggalkan, dan rukun yang keempat apa dia? Mashu mengusap ba'dur ra'si sebahagian kepala. Ingat yang sebelumnya ghuslu membasuh. Kalau membasuh ada wajib kerataan air di sana. Nanti yang keempat ini mashu mengusap, artinya air itu cuma selewatan saja ya. Minar apa mashu ba'dur ra'si mengusap sebahagian kepala min zakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan au khunsa atau yang khunsa tadi. Artinya kadang-kadang mungkin perempuan dia kesulitan, dia mau berwudu, kadang-kadang kalau mau buka jilbab semua boleh saja geser saja nih. Artinya dia boleh saja mengusap namanya sebagian, dia geser saja jilbabnya. Atau yang laki-laki ya dia geser kopiahnya. Mungkin Barkani kan sayang dengan sorbannya itu ya, susah sama yang lilitan ya. Sorban 3 meter, melilitnya itu rumit ya. Setengah jam Barkani depan kamera ya, salah pasang bongkar lagi. Kan sayang bongkarnya, udah geser saja sorbannya. Lalu tarik Ya, geser saja sorbannya itu. Itu boleh ya. Artinya mengusap sebagian kepala daripada laki-laki atau perempuan atau khunsa. Au mashi ba'di sya'rin min haddir ra'si, atau boleh juga mengusap sebagian rambut pada had kepala yang sudah masuk wilayah kepala, sebagian rambutnya juga boleh. Kalau memang kesulitan tadi boleh saja ya digeser kopiahnya. Tuh boleh. Atau kira-kira si Barkani kan sayang rambutnya sudah mulai rapinya nyenggi dia pasang begitu kan. Kalau diusap semua kan sayang ya. Jadi kata dia udah usap saja. Iya, ya. Usap saja sini. Ini kan sudah masuk had kepala, bukan wajah lagi bagian sini ya. Ini bukan lagi bagian wajah, ini sudah masuk kepala. Karena rambut Barkani itu macam ini diusapkan ya. Iya. Ya sesuaikan bentuk rambutnya. Subhan ya, dia usap mana? Iya. Karena dia samping sini belahnya kan. Ya boleh juga dia mengusap sebagian daripada rambut yang masuk dalam wilayah kepala. Atau Erin mungkin karena rambutnya panjang dia basahkan. Aku Tapi misal ya. Artinya boleh sebagian kepala diusap bagian sininya saja, atau memang boleh dia mengusap rambut tapi yang rambut itu masuk dalam wilayah kepala, bukan wilayah muka. Kalau sini masuk wilayah wajah, tidak bisa. Ini wilayah wajah ya. Tuh, artinya kalau mau aman tuh bagian tengah lah tuh. Usap ini bagian tengah sini ya. Atau bagian belakang sini. Kalau mau afdol ya itu memang nanti di bagian sunat itu semuanya. Itu nanti di bagian sunat ya. Kita bicara rukun sekarang ini. Kita bicara rukun ya. Wala tata'ayyanu dan tidak tata'ayyanu tertentu al yadu oleh tangan lil mashi bagi usapan. Artinya tidak mesti pakai tangan musab itu. Tetapi ya juzu boleh bi khirqatin dengan kain wa ghairiha dan selain kain. Ya karena mungkin ini apa tersebab lah tak mau usap kepalanya pakai tangan, oleh seirin dia diusapkan pakai sapu tangannya. Ya. Atau dia usapkan pakai tisu yang telah dia basahkan, jadi diusapnya ke kepalanya, itu juga boleh ya. Ya saya siap ya putih-putih sini ya. Kalau pakai tisu ya. Kalau pakai kain enggak apa-apa kan tuh. Atau randi ya dia basahkan kepiahnya, gosok di sini.
Tuh ya, kelewatan. Tapi kan istilahnya tidak mesti pakai tangan, pakai kain juga pakai boleh ya. Walau ghasala ra'sahu, dan kalau ghasala telah membasuh oleh orang yang berwudu ya, ra'sahu akan kepalanya. Badala ya sebagai badal, sebagai pengganti mashiha ya, sebagai ganti usapannya. Boleh atau tidak? Jaza boleh nggak? Kepala itu kan harus cuma diusap oleh si Jumain, putarnya keran, ini ya, malah basuhnya itu boleh. Tapi ingat catatan, jangan terbalik. Giliran kepala dibasuh, bagian tangan putarnya sirahnya begini ya, atau di kolam itu. Cia, ya. Pas kaki dikobok-koboknya begitu ya, tidak ya. Artinya ketika yang lain dibasuh, namun kepala itu cuma diusap. Tapi kalau dia mau membasuh kepalanya juga boleh. Yang dipintanya usap saja, cukup basahkan saja segitu sudah cukup. Tapi kalau dia mau membasuh semuanya juga boleh ya. Kalau dia basuh kepalanya juga boleh. Walau wadoa, dan jikalau wadoa meletakkan oleh dia orang yang berwudu itu yadahu akan tangannya al-mablulata yang basah. Tangannya kan dia basahkan tadi, tangannya udah basah ya. Walam yuharrikha, dan tidak menggerakkan oleh ia orang yang berwudu tadi akan nyata tangan yang basah tadi jaza boleh. Barkani tangannya dia basahkan. Nah gitu saja cukup. Ya kan harusnya ada basah itu digerakkan ya. Hanya digerakkan. Tapi berkali tidak dia basahkan tangannya. Nah, boleh. Kan gitu saja ya, basahkan tangannya. Iya. Yeah. Dia kan biasanya kan digerakkan tangannya itu ya, basahkan gerakkan. Nah segitu biasanya tuh. Minta oleh Barkani basahkan lepaknya di tangannya sini. Takutnya rambut hancur. Iya. Takutnya nih dia letakkan saja nih tadi kan. Nah, ya. Paham nih yang Siba ya. Paham lah Tahu Siba? Tahu. Iya. Apa Siba? Iya. Siba. Gaya rambut Superman ada ini dikit ya. Kata gaya rambut Jet Li ya, habis depannya. Itu yang keempat. Ya, baik laki-laki yang perempuan juga sama, juga boleh begitu. Erin kan mungkin sayang sanggulnya kan. Ya dia sudah pakai sanggul katulistiwa mungkin. Sanggul katulistiwa. Ini ada pakai tangannya di sini ya, Ini kenapa dibahas begini? Kadang-kadang perempuan yang aneh-aneh rambutnya, dia laki-laki jarang rambut aneh-aneh ya. Ya. Yang banyak rambut aneh-aneh itu yang perempuan. Yang laki-laki kan tidak pula ya. Iya. ada jalan kereta juga. Nah, kita sambung wal khamisu ya. Waslur rijlaini ilal ka'baini in lam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana labisuhuma wajaba alaihi mashul khuffaini au ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Wal khamisu ghuslul rijlaini ilal ka'baini in lam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana labisuhuma wajaba alaihi mashul khuffaini au ghuslur rijlaini
Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Wal khamisu, dan yang kelima. Apa yang kelimanya itu? Ghuslur rijlaini. Ya, membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kepada dua ka'bain. Kedua mata kaki ini. Mata kaki satu, mata kaki bagian dua. Tuh ya. Sampai ke situ basuhnya. Jangan sampai sini, nih sampai ini. Ada tulang timbul ini tulangnya, artinya sampai ke sini. Atas kan ya, ini tulangnya. Cara mudah tuh dia tulang yang nyimbul ini. Artinya di mana tulangnya? Sampai sini berarti. Tulangnya di sini ya, artinya sampai sini. Tuh ya. Punya tulang tuh. Ada enggak punya? Ada yang enggak punya? Nah, kalau yang enggak punya dikira ya. Kira-kira batas mana? Ya. Yuli punya tulang tuli? Ada, ya lah. Kita ada ya. Inlam jika itu membasuh kedua kaki itu jika ada jikanya masuk dua kaki itu ya jika lam yakun tidak ada al mutawaddi'u oleh orang yang berwudu itu labisan memakai lil khuffaini bagi dua khuf. Dua khuf. Khuf itu sepatu tinggi ya. Sepatu boot tinggi yang tertutup rapat itu ya, kayak sepatu tentara itu ya. Mirip sepatu tentara itu. Itu membasuh kaki sampai kepada mata kaki itu kalau dia tidak pakai khuf. Nanti ada pasal khuf sendiri ya, ada pembahasan terpisah nanti. Nah, tapi kalau dia pakai khuf, apa terjadi? Fa in kana, maka jika adalah labisuhuma ya, memakai keduanya, kedua khuf tadi. Artinya orang yang berwudu itu mengenakan khuf, wajaba alaihi, maka wajib atasnya orang yang berwudu itu mashul khuffaini, oleh membasuh, boleh mengusap khufnya ya. Artinya sepatunya cukup dia usap saja, tidak perlu dicuci, tidak perlu dia basuh. Itu yang pakai khuf. Nanti kita bahas tentang khuf lebih lanjut dalam pasal terpisah ya. Au ghuslur rijlaini, atau boleh juga baginya membasuh kedua kakinya. Artinya kalau dia membasuh kedua kakinya, dia mesti membuka khuf. Ketika khufnya dibuka, konsekuensinya maka batallah pengusapan dua sepatu baginya. Ada habis karena dia telah membuka sepatu. Tinggal pilih, kalau mau mempertahankan khuf, usap aja. Tapi kalau sudah dibuka, dah habis itu. Nanti berikutnya mesti kaki dibasuh, tidak boleh lagi ngusap khuf karena waktunya sudah habis ya. Wajibu, dan wajib, apa yang wajib itu ghuslu, oleh membasuh ma alaihima, apa-apa yang ada di atas kedua kaki sampai kedua dua mata kaki tadi, min sya'rin, daripada rambut. Kalau kakinya berbulu, kadang-kadang di jari-jari kaki itu ada bulu-bulu, itu juga mesti dibasuh kalau ada bulu-bulunya. Wasil atin, begitu juga kalau ada daging tambahan kayak atau kulit melupas yang pecah-pecah retak-retak itu juga mesti dibasuh ya. Wa usbu'in zaidatin, begitu juga jari kaki yang berlebih, kama sawaqa fil yadaini, sebagaimana telah lalu pada pembahasan kedua tangan. Sama termasuk juga pada kuku kaki perlu diperhatikan. Kalau kotor, yang kotor itu menghalangi, maka bersihkan terlebih dahulu. Tengok kakinya tuh ya, tuh canggung itu dikorek dulu, canggungnya dikorek dulu, buang dulu lumpur-lumpurnya itu, karena itu menghalangi. Kenapa hitam itu? Nah. Canggung tadi Pak? Anda ya, salah lagi ya. Ya kalau bawa sepatunya kuat busuk, salah bercanggu lah dia. Ya kalau bawa sepatunya luar biasanya itu ada canggu, minimal potensi canggunya ada ya. Ada canggurin? Wah iya. Alhamdulillah tidak tahu dia ini. Berarti tidak pernah ketemu dengan canggu ya. Kaki yang hitaman itu, kuku kaki hitam masuk lumpur. Kan bingung juga dia.
Canteng. Kamu tak paham ya? Bahasa Indonesia santangan. Iya. Cantengan bahasa kami cantengan. Tentang itu apa dah? Apa yang soal cantengan? Dia. Cantengan. Tuh ya, yang diperhatikan kuku juga perlu diperhatikan sama. Tangan pembahasannya sama dengan seperti yang ada di kaki, karena kaki dan tangan memiliki hal yang sama, yaitu sama-sama punya kuku, sama-sama punya jari. Artinya potensi kaki dengan tangan itu sama. Wasadisu dan yang ke-6. At-tartibu fil wudu'i ala ma ai al-wajhu alladhi zakarnahu fi addil furudi falau nasiyat tartiba lam yakfi walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatu wajhihi faqad. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ai al-wajhul ladzi dzakarnahu fi addil furudi falau nasiyat tartiba lam yakfi walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatu wajhihi faqad. Wasadisu dan yang ke-6 sekaligus yang terakhir. At-tartibu yaitu tertib. Ya, sesuai urutan fil wudu'i pada wudu alama atas apa-apa apa-apa itu al-wajhul ladzi wajah yang artinya bentuk yang zakarnahu telah menyebutkan oleh kami akannya, artinya sesuai dengan apa-apa yang telah kami sebutkan tadi fi addil furudi pada bilangan fardu. Artinya tertib itu ikuti bilangan tadi, mana nomor 1, mana nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan nomornya. Falau nasiyah, kalau kalau nasiyah lupa oleh orang yang berwudu itu at-tartiba akan tertib lam yakfi maka tidak cukup. Kalau dia lupa maka tidak cukup, artinya wudunya tidak sah ya. Walau ghasala arba'atun, dan kalau lagi ghasala telah membasuh arba'atun oleh empat orang ya, a'dha'ahu akan anggotanya wudu, orang yang berwudu tadi, bi'idnihi dengan izinnya, misalnya hidir, dia mengizinkan kepada Yesus, dia izinkan kepada Firdaus, dia izinkan kepada Subhan, dia izinkan kepada Juhain untuk membasuh 4 anggota wudunya daf'atan wahidatan sekaligus serentak. Irtafa'a hadatu wajhihi faqad, maka irtafa'a terangkatlah hadatu oleh hadas wajhihi wajahnya faqad saja. Kata hidir, si Jumain ngusap muko, Yesus ngusap tangan, si Firdaus membasuh tangan ya, si Firdaus mengusap kepala, Subhan membasuh kedua kaki serentak, 1, 2, 3 ya, serentak yang ngusapnya itu. Apa terjadi? Yang dihitung cuma wajah, karena dia tidak tertib. Yang dihitung baru wajah saja, karena setelah basuh wajah harus pindah ke tangan. Tapi kalau serentak yang dihitung cuma wajah. Tuh ya, saya mau berwudu ya, dia terjun ke dalam air. Dia timbulkan sedangkan sudah sekaligus semuanya. Nah, bisa ya, karena dia harus jadi kalau mau terjun dalam air itu maka si Faisal dia terjun ke dalam sungai. Ya, dalam sungai itu dalam ya, dia basuh mukanya, dia basuh tangannya, dia ke kepala ya, kemudian dia ke kaki baru sah. Tapi kalau cuman ya terjun begitu saja, dia pokoknya sentak tadi ya, atau dibasuh tadi ya, Jumain 1, 2, 3 ya, serentak 4 orang ini tadi melaksanakan 4 anggota tadi, maka
Yang dihitung cuman wajah karena dia serentak. Kalau mau tidak dihitung maka harus beda. Muka dulu, pindah ke tangan, satu kepala, selesai kepala baru pindah ke kaki ya. Tuh. Yang akan datang kita bahas wasunanuhu karena panjang berhentinya nak. Biar lebih enak. Berarti rukun sudah habis ya. Bila kita cukupkan dulu diskusi nanti saja. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma